Nakama hukum, dengarkan. Korupsi bukan sekadar maling recehan, tapi perampokan besar-besaran terhadap harta rakyat. Yang bikin sakit, para nahoda negeri ini, DPR, pemerintah, dan aparat kadang pura-pura buta. Mereka seolah lupa kapal bernama Indonesia sudah hampir karam karena ulah bajingan berseragam rapi. Korupsi itu racun paling mematikan. Anggaran buat rakyat dikuras, pembangunan jadi tambah sulam. Tapi DPR sibuk selfie, rapat cuma absen. Sedangkan pemerintah lebih sibuk pencitraan. Aparat kadang malah jadi tameng. Jika seperti ini bukan cuma rakyat yang tenggelam, keadilan pun ikut karam. Lihat kasus bansos, kuota haji, proyek Chromebook. Ratusan miliar lenyap. Tapi apa aparat bergerak cepat? Tidak, mereka lemot macam kura-kura mabuk. Kadang hanya penjahat klasteri yang diborgol, sementara itu hiu besar malah berenang bebas di laut kekuasaan. Untuk kamu, wahai sang penguasa. Dengarkan ya, dalam Undang-Undang Tipikor, hukuman mati itu ada jelas tercantum. Tapi kenapa tak pernah digunakan? Karena yang duduk di kursi DPR dan pemerintah takut bila pedang hukum benar-benar ditebaskan. Mereka lebih suka menjadikan pasal itu sekadar pajangan, bukan senjata. Kenapa begitu? Faktanya, sejak undang-undang berlaku, belum ada satupun koruptor ditembak mati. Alasannya macam-macam. HAM lah, kondisi lah, padahal rakyat sudah kehilangan rumah, tanah, pendidikan, bahkan masa depan. Tapi kalau rakyat kecil bisa dihukum berat, kenapa tikus elit dibiarkan menari di atas meja? Katanya nih DPR sudah bahas RUU perampasan aset, tapi bertahun-tahun hanya jadi wacana basi. Kenapa? Karena para perompak di Senayan itu takut jaring hukum menjerat harta mereka sendiri. Mereka pandai bersandiwara, tapi nyali setipis layar compang-camping. Bayangkan begini nakama, bila benar terjadi koruptor dimiskinkan, rumah mewah disita, mobil digiring keluar, rekening kosong. Itu akan membuat mereka benar-benar ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah lebih sering kasih potongan hukuman. Aneh, bukan mereka tak berani bikin si koruptor melarat, mungkin karena takut bercermin. Sedangkan aparat hukum kadang bertingkah seperti kru kapal yang lebih sibuk melindungi kapten korup ketimbang rakyat. Vonis berat berubah ringan, kasus inkrah tak dieksekusi. Bukankah itu sama saja mengkhianati sumpah penegakan hukum? Inilah generasi terburuk. Koruptor itu tidak takut dipenjara. Kenapa? Karena selnya jadi hotel bintang 5. Mereka itu para perompak negara, lebih takut bila harta dirampas sampai tak tersisa. Tapi yang terjadi, pemerintah dan aparat malah memberi celah, remisi, cuti, bahkan fasilitas. Jika seperti ini, bagaimana rakyat tidak percaya kalau hukum sebenarnya dipermainkan seperti kartu domino? Bandingkan di Tiongkok, koruptor ditembak mati. Di Eropa, harta mereka dirampas habis. Di negeri ini, koruptor masih bisa liburan, main golf, bahkan nyalon pejabat lagi. Inilah era negeri kita berubah jadi panggung sandiwara, bukan kapal hukum yang berlayar tegak. Rakyat sudah teriak, hukum mati, dimiskinkan, rampas aset. Tapi suara itu sering tenggelam di lautan janji DPR dan pemerintah. Seolah-olah mereka lupa bahwa rakyat adalah pemilik kapal, sementara mereka hanyalah nakhoda sewaan. Lucunya aparat kadang lebih galak ke rakyat kecil, penjual kaki lima, emak-emak pencuri beras. Tapi giliran pejabat maling triliunan, mereka mendadak sopan, bahkan senyum-senyum di pengadilan. Hukum macam apa ini? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau memang sengaja dipelintir demi isi kantong? Dengarkan baik-baik nakama. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus ditindak dengan luar biasa, seperti hukuman mati, perampasan aset, pemiskinan total. Itu bukan pilihan, tapi keharusan. Jika DPR, pemerintah, dan aparat terus pura-pura buta, maka sejarah akan mencatat mereka bukan penyelamat kapal, tapi bagian dari perompak itu sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar suara rakyat makin lantang dan hukum tak lagi tidur di dasar lautan.